Oke, halo, kembali lagi bersama Antoni di channel Antoni Utama. Ya, hari ini ada kesempatan yang berharga lagi karena saya sudah kembali berada di dealer Hyundai setelah beberapa bulan lamanya. Dan akhirnya saya bertemu dengan mobil Hyundai Staria yang baru saja meluncur minggu lalu. Mau tahu review lengkapnya? Yuk ikuti review lengkapnya sesaat lagi. Oke, dari segi desain, Staria ini terlihat sangat-sangat futuristis sekali ya. Ya, seperti mobil yang datang dari masa depan tentunya ya. Ya mungkin seperti datang dari 20 tahun dari sekarang ya. 20 tahun dari sekarang, tapi buat saya ini tampilan yang sangat menarik sekali ya untuk mobil yang dijual saat ini dibandingkan dengan mobil-mobil yang biasanya. Ya, untuk grillnya sendiri berwarna bronze seperti ini atau warna perunggu. Ya, ini sangat-sangat beda dan unik daripada mobil-mobil yang lain yang berwarna krom-kroman silver seperti itu ya. Dan termasuk juga emblem Hyundai-nya juga berwarna bronze ya. Dan juga untuk kamera depannya juga 360 derajat, serta untuk lampunya ini sudah LED proyektor dengan model balok es atau ice tube seperti itu ya. Dan yang di atas ini nih lampu sen, dan yang atas sini dari kiri ke kanan ini adalah DRL-nya, jadi tidak menjadi satu dengan lampu sen DRL-nya ini. Ya, kurang lebih seperti itu yang ada di depan ini ya, dan model depannya juga melandai seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu yang ada di depan ini. Tidak ke samping ya, dari jendelanya ini ukurannya juga sangat besar ya. Ya, seperti MPV pada umumnya, tapi jendela yang ini terlihat sangat-sangat lebar dan besar. Jadi pemandangan di dalam tentunya jauh lebih leluasa. Dan juga handle pintunya juga terlihat besar ya. Dan warna spionnya ini berwarna bronze juga ya, seperti pada grill depan. Jadi beda daripada yang lain ya. Dan juga ada lampu sen di spion. Dan juga ada kaca tambahan di sini untuk mengurangi blind spot ya tentunya. Dan ini untuk jendelanya ini tidak bisa dibuka full, hanya yang dibuka di sisi ini saja. Dan yang ini adalah tangki diesel. Oke, ini mobil ini berbahan bakar diesel, jadi tidak ada versi bensinnya yang dijual di Indonesia ini. Dan beranjak ke ban. Oke, untuk bannya ini berukuran 235/55 R18 ya. Oke lah, cukup besar untuk ukuran bannya, dan velgnya ini juga warnanya dual tone dan ya modelnya cukup bagus lah, tidak jelek-jelek, aman. Dan juga sudah pakai rem cakram ya di depan maupun belakang. Ya, bagus sekali. Oke, beranjak ke bagian belakang ya. Bagian belakang tidak kalah futuristik dengan yang bagian depannya, terutama di bagian lampunya yang bentuknya LED kotak-kotak seperti ini dan memanjang dari atas ke bawah, membuat mobil ini terkesan seperti mobil dari masa depan, atau mungkin ya seperti mobil konsep ya. Dan kaca belakangnya pun juga sangat-sangat lebar ya, dari atas ke bawah seperti ini. Dan juga tulisan Staria-nya ini diemboss di dalam kacanya ya. Dan lagi-lagi logo Hyundai-nya berwarna bronze pula, berikut dengan tulisan Staria-nya pula di sini. Dan emblem mesinnya juga berwarna bronze pula. Sangat-sangat menarik dan anti mainstream seperti yang saya bilang. Dan wipernya tersembunyi di atas sini, jadi lebih rapih daripada ditaruh di bawah sini. Dan juga ada di fogger belakang tentunya ya, serta high mount stop lamp-nya ada di sini, juga include dengan spoilernya ya. Oke lah, sangat-sangat bagus sekali untuk bagian belakangnya. Mengenai dimensi dari Hyundai Staria ini, untuk panjang dari mobil ini mencapai 5,2 meter dengan lebarnya 1,73 meter dan tingginya 1,99 meter, hampir 2 meter.
dan juga untuk wheelbase-nya di 3,2 meter. Ini sangat panjang dan tentunya di interiornya lebih lega daripada MPV yang lain tentunya ya. Ya, kurang lebih itu untuk dimensinya. Dan untuk suspensinya, yang depan menggunakan MacPherson Strut dan yang belakang menggunakan Multilink. Ya, itu saja mengenai suspensi dan dimensi dari Hyundai Staria ini. Oke, kita akan beranjak ke interior dari Hyundai Staria ini. Ya, oke, bukaan pintunya cukup lebar dan pintunya cukup berat juga ya dari cara membukanya. Dan untuk kursinya sudah elektrik ya, baik maju mundur seperti ini, naik turun, lalu rebah tegak, dan juga di lumbar supportnya. Nah, oke, semua sudah elektrik di bagian pengemudi. Dan ini untuk pengaturan jendela dan spionnya ya, dan juga sudah auto folding seperti ini ya. Ya, oke, cukup bagus lah. Dan ini untuk handle pintunya ada di sini, dan ini untuk pegangannya ada di sini pula ya. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan kecil, dan ini penyimpanan yang besar, serta ada lampu indikator penanda kalau pintu ini sedang keadaan terbuka ya. Dan juga dilengkapi dengan speaker premium dari Bose. Oke, kita coba lihat di sini ada tempat untuk storage gitu ya. Coba kita lihat apa isinya. Oke, ternyata di sini ada dongkrak dan toolkit ya. Jadi aksesnya sangat mudah untuk dijangkau. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita tutup lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita akan naik ke dalam. Oke, untuk pijakannya sepertinya masih agak tinggi ya, tapi tidak masalah. Oke, masih mudah dijangkau lah ya. Oke, kita sudah duduk di dalam bagian pengemudi dari Staria ini, dan di sini juga sudah ada armrest ya, jadi tangan bisa standar dengan enak di sini ya. Dan untuk setirnya oke lah ya, cukup bagus juga, dan ada beberapa tombol di sini nih untuk cruise control, dan ini untuk pengaturan audio dan juga untuk telepon dan voice command di sini ya. Dan juga ada pedal shift untuk ya transmisi otomatisnya ya. Ini untuk mode manualnya di sini. Dan seperti pada Hyundai lain, transmisi otomatisnya menggunakan tombol, jadi butuh pembiasaan khusus ya, karena kan kita terbiasa menggunakan tuas. Jadi kalau pakai tombol ini kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa pasti ya tidak akan kagok lagi lah dalam pakai ini. Dan untuk layar MID-nya ada di sini ya, jadi informasinya bisa terlihat semua di sini. Oke, kita coba nyalakan. Oke, seperti ini tampilan MID-nya sudah full digital seperti ini ya, dan untuk pengaturannya diatur dari tombol yang ada di sini. Oke, ini untuk pengaturan lane keep assist-nya ya, ada gambar mobilnya seperti ini. Lalu kita coba geser ke samping. Oke, ada driver information-nya ya, ini untuk trip A, trip B, konsumsi BBM seperti itu. Lalu di sini ada menu-menu settingannya, ada driver assistant ya, warning timing, warning volume, driver attention warning, forward safety, lane safety, blind spot safety, parking safety. Oke, ini adalah fitur radarnya atau fitur ADAS ya yang ada di Hyundai Staria ini. Lalu kita juga ada menu cluster, theme selection, oke, fuel economy, oke, ini untuk tampilan di MID-nya ya, dan ini untuk pengaturan penerangan. Oke, seperti itu ya, ada lampu ambient light-nya juga, ada lampu headlamp, high beam assist. Oke, seperti itu. Dan ini untuk pengaturan pintu. Oke, ini untuk central lock dan power tailgate, dan juga smart tailgate. Oke, smart sliding door ya, karena ini sudah otomatis semua ya untuk pintu belakangnya.
dan juga ada convenience, rear occupant alert. Oke, interval service-nya ya. Oke, ini untuk peringatan servis, dan ada welcome light-nya ya. Nah, untuk wireless charging, terus ya wiper auto-nya juga bisa diatur dari sini ya. Oke, ini untuk satuan-satuan unitnya ya, untuk temperatur mau Celsius atau Fahrenheit, atau konsumsi BBM-nya kilometer per liter atau liter per 100 km, seperti itu. Oke, ada tekanan angin juga bisa dilihat dari sini ya, kurang lebih seperti itu saja ya. Ya, tidak ada lagi, dan ini untuk resep pabrikan. Oke, yang kanan ini oke ya, ini sepertinya TPMS-nya bisa dilihat dari sini, tapi karena tidak sedang berkendara mungkin tidak bisa nampak ya. Ya, kurang lebih seperti itu yang ada di MIC-nya. Dan tadi saya sedikit lupa, di sini ada tombol untuk stability control dan rem parkir elektriknya ada di sini ternyata. Ya, nariknya harus dari sini ya. Jadi butuh pembiasaan lagi ya di sini. Dan ini ada, oke, ini ada tempat untuk Searing dan cek OBD ya. Jadi aksesnya dari sini dan cukup mudah tentunya. Ya, kita coba tutup lagi. Oke, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada lampu ambient light-nya ya. Jadi ini bisa berganti-ganti warnanya. Ada 64 warna sih yang saya tahu. Dan juga kita akan buka. Oke, di sini ada 2 cup holder dan tempat penyimpanan yang cukup dalam ya. Wah, aksesnya sangat-sangat enak sekali ya ini. Wow. Bagus sekali. Dan juga di sini ada tempat untuk wireless charging ada di sini. Dan ini juga ada cup holder tambahan lagi 1 buah. Dan di bawah ada untuk USB 2 dan power outlet 1 ya. Oke, ini ada tempat penyimpanan kecil lagi di sini. Ada lagi di bawah sini lagi tempat penyimpanan. Dan ini untuk tombol hazardnya ada di sini ya. Oke, seperti itu. Ya, kita akan coba ke head unitnya. Oke, begini tampilan untuk head unitnya, ya serupa lah dengan head unit Hyundai yang lainnya. Ada untuk pengaturan telepon, radio. Oh, ini tapi untuk media dan Android Auto serta Apple CarPlay-nya masih dalam kondisi non-aktif ya. Oke, dan juga ada voice memo, ada mode quiet. Ya, ini untuk menghindari suara-suara berisik ya apabila sedang ada yang lelah dan ingin tidur. Dan ini untuk mengatur AC belakang ya. Dan ini ada untuk setup settingan. Oke ya, pengaturan suara, device, ada pengaturan tampilan, ada pengaturan tombol ya, seperti ini ya. Dan ini ada pengaturan umum, WiFi, dan pengaturan AC. Oke, semua bisa dikontrol dari head unit. Dan ini untuk pengaturan buku panduan ya. Oke, buku panduannya di scan QR code seperti ini ya. Ya, seperti itu. Ya, kita akan kembali, dan ya tampilan depannya seperti ini ya. Jadi ada tombol-tombol seperti ini, tapi ini tombol touchscreen, jadi bukan tombol pencet-pencet seperti itu. Oke lah, saya tidak mau terlalu banyak membahas mengenai head unit agar kalian tidak bosan tentunya. Dan ini juga untuk pengaturan AC ya, bisa ada heaternya ya, karena ya ini bisa naikin suhu dan nurunin suhu seperti ini ya. Oke. Mending kita matikan aja biar tidak berisik suaranya. Oke. Dan ini untuk pengaturan defogger belakang dan depan. Ini pengaturan alat semburan. Dan ini untuk pengaturan suhu di belakang ya. Dan ini untuk open close air. Mode AC. Ya, mode AC ini untuk mematikan freon dari AC-nya. Dan di sini ada pemanas dan pendingin kursi ya. Oke, ini harus disentuh kalau yang ini, bukan yang layar sentuh seperti yang di head unit ini. Nah, ini yang lebih dibutuhkan orang, yaitu pendingin kursi. Karena kita hidup di negara tropis, kita tidak butuh yang namanya pemanas kursi. Ya, ini juga untuk tombol sensor parkir, untuk kamera 360. Nah, tampak seperti ini ya, kamera 360-nya cukup bagus. Dan juga ini tombol untuk auto hold-nya ada di sini ya. Ya.
agak ribet ya, ini tombol parknya di sini tapi auto hold-nya di sini. Dan ini untuk driving mode-nya bisa diatur dari sini. Oke, ada eco, ada sport, lalu ada normal. Ya, 3 ini aja pilihannya. Oke lah, cukup bagus. Kita matikan biar tidak makan aki ya. Oke, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagian head unit dan AC-nya ya. Oke, dan di sini ada tempat penyimpanan tambahan ya. Oke, ya tidak terlalu besar tapi setidaknya sangat membantu kepraktisan. Dan juga ternyata di sini ada tempat penyimpanan kecil juga, jadi melimpah ya. Oh, oke. Dan di sini ada glove box-nya ya. Oke, bukanya tidak terlalu lebar dan belum soft opening, tapi itu bukan masalah lah ya. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk lampu di atas ini juga untuk mengatur sunroof pula ya. Jadi bisa dibuka tutup dari sini ya. Oke, ini untuk buka sunroof yang bagian belakang. Dan ini bentuknya seperti panoramic roof ya. Dan juga di depan seperti ini. Oke, bisa kita buka dari sini ya. Dan juga ini untuk ngatur sliding door-nya juga bisa dari sini. Terus ini juga ngatur power back door-nya ya. Dan juga oke, power door off bisa diaktifkan dari sini pula. Dan ini untuk lampu penerangan ya. Dan sudah LED tentunya. Oke lah, itu aja yang ada di atas ini beserta ada sunseat-nya dengan lampu yang masih bohlam ya. Oke, seperti itu. Itu juga yang ada di sini ya, masih bohlam pula. Dan ini juga ada spion tengah yang auto dimming ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja untuk yang di bagian plafon dari Hyundai Staria ini. Oke, di sini tidak ada handle-nya, hanya yang di bagian penumpang ini saja ya. Dan harusnya sudah retractable ya. Dan ada handle di pegangan pintu sisi penumpang. Kita akan cek ke bangku baris kedua. Kita akan beranjak ke bangku baris kedua dari Hyundai Staria ini ya. Ya, untuk pintunya sudah otomatis atau power sliding door seperti ini ya. Dan juga ada iluminasi lampu di sini untuk membantu penerangan di sekitar ini ya. Dan juga ada pegangan untuk memudahkan kita naik ke dalam seperti ini ya. Oke, kita akan tutup pintunya. Ya, semua sudah otomatis di sini. Ya, untuk jendela ini juga masih sliding, jadi tidak bisa full naik turun seperti ini. Oke, slidingnya juga bukanya manual ya. Jadi mengingatkan saya dengan Hiace yang juga dibuka secara manual seperti ini. Oke, dan ini untuk pengaturan kursinya ya, yang ini untuk sliding maju ke depan ya. Dan juga di sini menggunakan speaker Bose pula, dan ini sepertinya tweeternya ya. Dan ada 2 cup holder di sini ya, cukup lah, jadi akomodasinya bagus. Dan ada 2 USB charger di sini, dan juga ada laci penyimpanan kecil di sini, sangat memudahkan. Dan ini juga ada cup holder 2 di sini. Dan di sini juga ada pengaturan yang elektriknya ya. Untuk pengaturan elektrik ini untuk yang merebah tegakkan kursi ya. Dan juga untuk pengaturan leg rest-nya ada di sini dengan pengaturannya yang di sisi sini. Yes, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga untuk menaik turunkan kursi. Ini merebah tegakkan senderan. Nah, dan tentunya juga sudah ada armrest yang melegakan penumpang. Dan di atas ini panoramic sunroofnya ya, dan juga handgame-nya sudah retractable. Dan ini untuk double blower, dan ini lampu yang sudah LED tentunya, mantap. Oke, ya kurang lebih itu aja yang ada di bangku baris kedua. Dan itu
pengaturan AC-nya untuk double blower hanya bisa diatur dari penumpang sebelah kanan. Oke, kita akan langsung lanjut saja ke bagian belakang ya. Untuk aksesnya juga sangat mudah dan rata lantai. Oke, untuk duduk di belakang sangat lega sekali ya di sini. Dan ini juga ada cup holder kecil 2 dan ada tempat penyimpanan kecil di sini dan ada tirai ya untuk menjaga privasi ya, atau mengurangi sinar matahari yang masuk ke mobil. Oke, jendelanya dibuka manual seperti ini ya. Oke, seperti itu. Dan ini juga muat untuk 3 orang ya, jadi 7 seater ya total di mobil ini. Dan ada speaker juga di pilar C-nya, dan juga di sini sama ada cup holder 2 dan ada penyimpanan kecil, dan ada USB slot di sini dan di sini. Sangat memudahkan sekali untuk yang pengen ngecas HP, jadi tidak perlu kebingungan. Dan ini lampunya juga sudah LED ya. Oke, cukup membantu karena terang di bagian sini tuh. Dan ini untuk merebahkan kursi bangku baris ketiganya. Dan yang di sini juga bisa mengatur sliding kursinya ya, mau maju mundur seperti ini secara manual. Oke. Ya, untuk mobil ini sangat-sangat lega sekali ya, jadi tidak perlu khawatir untuk urusan space di Hyundai Staria ini. Kita akan kembali ke bangku baris kedua. Ini ada gantungan di sini untuk menggantung ya belanjaan atau tas mungkin bisa, dan ada kantong penyimpanan kecil di depan sini ya. Dan terakhir kita bisa mengatur kursi depan dari penumpang baris kedua ya, seperti ini. Apabila dirasa space-nya kurang lega mesinnya, tapi tanpa mengatur ini sudah sangat-sangat lega kan untuk duduk di sini ya. Kurang lebih seperti itu di dalam Hyundai Staria ini. Kita akan lanjutkan ke bagian bagasinya. Beranjak ke bagasi, pintunya juga sudah elektrik pula ya, jadi membukanya hanya dengan menekan tombol seperti ini, dan pintu akan terbuka secara otomatis ya. Tapi harus hati-hati karena pintu ini sangat panjang sekali ya. Oke, untuk bagasinya sih ya cukuplah buat 2 koper besar berdiri ya tentunya. Dan ini juga bisa diatur maju mundurnya, apabila kurang lega bisa dimajukan, apabila itu lebih spacious bisa dimundurkan ya. Tapi kalau sudah begini ya, ini untuk koper medium cukup lah ya. Dan juga ada seat beltnya sampai bangku baris ketiga ya di sini. Oke lah, tidak ada apa-apa lagi, cuma itu saja. Dan ada ini untuk cargo netnya dicantolkan di sini nanti. Oke, dan ini untuk kamera belakangnya ada di situ. Dan ini untuk lampu penerangan plat nomornya harusnya sudah LED ya. Dan kita coba lihat ke bagian kolongnya. Nah, di sini ada ban serep. Oke ya, ada ban serepnya di sini, dan ini harusnya full size ya untuk ban serepnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagian belakang dari Hyundai Staria ini. Oke, kita sudah beranjak di bagian mesinnya. Untuk mesinnya sudah ada peredamnya di kap mesinnya ya. Dan juga untuk tuasnya masih menggunakan penahan sepertinya belum. Dan untuk mesinnya menggunakan 2200 cc turbo diesel dengan VGT common rail ya. Dan untuk tenaganya yang dihasilkan mencapai 177 PS dengan torsi 430 Nm. Disambungkan ke transmisi 8 speed otomatis dan penggeraknya roda depan untuk yang Staria ini. Ya, kurang lebih begitu saja untuk urusan mesin dari Staria ini. Fitur keselamatan dan keamanan ada rem ABS, ada stability control, lalu ada stability management, hill start assist, multi collision brake, high beam assist, lalu ada forward collision avoidance assist, lane keep assist, dan lane following assist. Lalu ada juga driver attention warning, ada blind spot collision avoidance assist, blind spot view monitor, rear cross traffic alert, dan ada surround view monitor, safe exit assist, ada
TPMS dan 6 airbag ya. Kurang lebih cukup lengkap untuk fitur keamanan dari Hyundai Staria ini ya. Oke, jadi sekian saja review mengenai Hyundai Staria yang baru saja meluncur di Indonesia ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan subscribe ke channel Antoni Gotama apabila belum. Dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, mohon komentar di bawah apabila teman-teman ingin menambahkan tentang Hyundai Staria ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.